Bro, percaya nggak? Medan itu kotanya preman. Ada banyak aksi-aksi premanisme yang direkam YouTuber beredar luas di YouTube. Baik itu preman berseragam Polri atau preman yang tidak berseragam. Preman berseragam adalah preman yang dilindungi oleh undang-undang. Dan yang tidak berseragam adalah preman yang dipelihara. Seperti preman pasar, preman terminal, ataupun preman pelabuhan. By the way nih bro. Dengar-dengar kasus preman yang satu ini ada isu. Isunya si Sigit menaruh perhatian. Bener nggak tuh ya? Bener nggak tuh? Ada buktinya nggak? Bukti video kalau si Sigit menaruh perhatian. Mana buktinya? Nggak bro. Jangan suka bikin hoax Sigit dong. Ya, nanti Sigit jadi ngambek. Nah, terus si Sigit menaruh perhatiannya di mana? Sebelum pedagang sayur dijadikan tersangka atau sesudah dijadikan tersangka? Menaruh perhatiannya di mana, bro? Ya, tolonglah jangan bikin berita-berita hoax gitu. Jangan istilahnya ya walaupun membanggakan kepolisian, jangan bikin berita yang hoax. Berita yang adanya aja gitu, bro. Ya. Yang jelas kami tidak percaya dengan ketegasan si Sigit. Kita simak dulu retorikanya si Hadi Wahyudi sebagai juru bicaranya di Mapolda. Minta tanggapan dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi. Pak Hadi, jadi persisnya apakah Bu Gea saat ini status tersangkanya masih berlaku? Pak Hadi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Mendengar pertanyaan saya tadi Pak, saya ulangi lagi. Apakah status tersangka atas Ibu Gea ini masih berlaku? Statusnya memang masih tersangka? Ya, jadi begini Mbak Nana, kami sampaikan kembali bahwa kasus ini diawali dari adanya saling melapor antara saudara Beni dengan Ibu Gea atas dugaan penganiayaan. Laporan ini diterima oleh penyidik Polsek Percut Saituan. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian memintakan visum et repertum, dan pada saat itu untuk terus mendalami. Ya. Setelah itu, halo? Ya, Pak Hadi, jadi ya masih tersangka atau tidak ini Ibu Gea? Untuk menjawab singkatnya, Pak. Ya, jadi dari gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda, karena kasus yang awalnya ditangani oleh penyidik Polsek, itu ditarik ke Polda dan ke Polrestabes. Ya. Untuk LP laporan yang dilayangkan oleh saudara Beni dengan terlapor, yaitu Ibu Gea, proses penyidikan dan penanganannya dilakukan oleh Ditreskrim Polda. Oke. Kemudian laporan Ibu Gea dengan terlapornya saudara Beni, proses penyidikannya dilakukan oleh Polrestabes. Ya, dan belum menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf Pak Hadi, saya harus potong karena waktunya singkat. Ya. Oleh penyidik. Ya, dan apakah laporan Pak Beni yang terlapornya Ibu Gea dengan penetapan status tersangka Ibu Gea, ini yang terus didalami oleh penyidik. Oke, jadi jawabannya Pak Hadi, jadi jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka, begitu ya? Baik. Berarti jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka karena prosesnya masih dalam pengusutan. Pertanyaannya, apakah status korban masih dijadikan tersangka? Dijawab si Hadi malah ngalor ngidul. Ngalor ngidul bro. Terkesan penuh intrik. Adanya udang di balik bakwan goreng.
Apakah mungkin si Hadi ini masih bocil yang nggak ngerti pertanyaan? Kalau bocil tuh begitu bro, nggak ngerti pertanyaan. Pertanyaan di mana, dia jawab kemana ya. Mungkin usianya si Hadi udah tua, tapi otaknya masih bocil bro. Gue jadi curiga nih sama Polri, khususnya Polsek Percut Setuan dan Mapolda Sumut. Jangan-jangan mereka memelihara preman pasar tersebut. Jangan-jangan mereka memelihara preman pasar tersebut. Jangan-jangan ya. Nggak bermaksud menuduh, hanya jangan-jangan jawabannya si Hadi itu terkesan seperti ya melindungi gitu bro ya nggak? Maksud gua apa sih yang dia sembunyiin gitu? Apa sih yang lu sembunyiin si Tong, Hadi, Wahyudi? Presisi. Lu tahu nggak maksud presisinya si Sigit? Kok jawaban lu kayak gitu sih Tong? Apa maksud lu mungkin lu menganggap presisi Kismayes? Hati-hati lu. Bisa ditangkap Sigit lu. Jadi gini bro. Lu percaya nggak polisi itu ngerti hukum? Kalau ngerti hukum, jadi kenapa korban bisa menjadi tersangka? Kenapa? Kan sudah jelas, pedagang sayur tersebut yang dianiaya oleh preman. Apakah mungkin seorang ibu pedagang sayur berani melawan beberapa ekor preman pasar? Apakah mungkin seorang ibu sendirian melawan beberapa ekor preman? Apa mungkin? Ya, walaupun sih ya si ibu tersebut mencakar si preman, itu adalah hak seseorang untuk melindungi diri. Hak. Gue rasa polisi paham itu bro, melindungi diri itu hak seseorang jika mendapat kekerasan. Tapi kan polisi punya diskresi. Ya diskresi itu bisa kita anggap sewenang-wenangan. Oke bro. Oke, kita anggap itu diskresi Polri. Kewenangan Polri untuk berbuat sewenang-wenang. Pertanyaan kami buat Sigit CS. Ada 3 nih Git. 1. Adakah pasal yang menyatakan korban penganiayaan bisa dijadikan tersangka? Pasal berapa Git kalau ada? 2. Bisakah korban dan pelaku kedua-duanya dijadikan tersangka? Adakah pasalnya lagi Git? 3. Mampukah Polri memberantas premanisme? Ya mungkin mampu ya. Mungkin. Cukup 3 pertanyaan buat Ade Sigit. Cukup 3 aja Git. Oke, jadi gini. Kalau nggak mampu berantas premanisme, ini spekulasi gue aja gitu ya. Kalau nggak mampu menangani premanisme, berarti menangani narkoba, teroris, dan tipikor jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Bagaimana kalian mampu menangani? Maksud gue begini Git, bagaimana kalian mampu menangani narkoba, teroris, dan tipikor? Ya, kasus premanisme aja, kasus yang recehan, nggak becus kalian tangani. Nggak becus bro. Banyak banget bro preman bro. Banyak. Termasuk preman berseragam. Jadi gimana ya mau dibilangnya, ini kasus yang ringan aja nggak bisa kalian tangani gitu loh. Preman itu gampang bro, itu masalah sepele. Kalau serius, kalau nggak serius ya tuh
Masalah sepele aja kalian nggak bisa tangani, apalagi yang berat-berat gitu loh bro. Kasus narkoba, teroris, dan tipikor itu semua kasus berat bro. Kasus berat, berat. Oh, kalau nanganin kayak gitu tuh bisa harus bawa senjata, itu harus bawa pakai rompi. Ya, berat. Nah, kalau kasus premanisme nggak bisa kalian tangani, ya, mendingan kalian urus lalu lintas yang serba macet dan semrawut. Urus copet, urus berita-berita hoax, urus maling ayam, adu jangkrik, adu kecoa. Ya kayak gitu-gitu aja lah polisi dah. Gue yakin polisi mampu kalau nanganin yang kayak gitu-gitu. Ya, lalu lintas, ya, urus copet, berita-berita hoax, maling ayam, adu jangkrik, adu tikus tuh polisi pasti mampu, gue yakin. Kalau premanisme ya kurang yakin gue, apalagi nangannya yang berat-berat, ujung. Berdarah-darah urusannya bro. Maksud gue gini bro, ya, yang ringan-ringan aja yang polisi urus gitu loh. Jangan sok merasa hebat bisa menangani kasus-kasus berat seperti narkoba, teroris, tipikor. Berat. Nggak mampu Polri, yakin gue. Nggak mampu. Ya bisa dibilang mungkin banyak yang terlibat oknum-oknum Polri di situ. Karena saya nggak mampu menangani jadi terlibat itu bro. Yakin gue, banyak yang terlibat. Oke. Satu lagi Git. Katanya Kapolsek dan Kanit dicopot dengan alasan tidak profesional. Menurut dugaan kami, nih Git, Kapolsek dan Kanit menerima upeti dari para preman, sehingga berani membuat status tersangka kepada korban. Ini alasannya Git, nih lu dengerin sendiri ya Git. Lagi di Kapolsek kami bawa visu itu, bila polisi ini si Beni udah datang, tapi Ya. terus dibilangnya sama suamiku dengan sama famili kami semua, tak usah kalian masuk di sini, di teras itu kalian. Oke. Terus Ibu hujan Gea, lagi, nggak dikasih lagi di situ suamiku, di Iya. jauh-jauh lagi. saya mau tahu cerita, Ibu Gea jawab singkat saja. Waktu Ibu dapat informasi, Ibu malah jadi tersangka, itu seperti apa? Sama anakku dikasih tanggal 6 kalau nggak salah, malam-malam. Terus datanglah anakku yang Tiara ini yang dipukul, dibilangnya belum lagi sampai aku ke rumah, dibilangnya mak ini pakai dari mana nunggu? Dibilangnya dari Kapolsek. Terus ku baca surat itu ditulis di situ tersangka. Ku bilang, kenapa aku bisa tersangka betul dibilang polisi itu jangan melapor kau, karena sama-sama kalian melapor nanti di penjara kau, siapa yang mencari makanan anakmu. Ku ingat itu. Jadi sejak kapan menerima upeti itu dinyatakan tidak profesional? Masa menerima upeti tidak profesional? Lagi pula ya, sejak kapan Polri itu profesional? Sejak kapan? Jadi maksud gue gini bro, kasus ini viral terlebih dulu sebelum sang korban melapor ke polisi. Jadi kasus ini viral duluan bro sebelum melapor ke polisi. Seandainya tidak viral, maka melapor ke polisi tidak ada gunanya. Tuh bro. Kesimpulan, kita punya hak untuk merekam dan memviralkan. Jadi tidak perlu melapor polisi. Cukup merekam dan viralkan. Tidak perlu melapor. Simpel kan? Sekarang zamannya teknologi bro. Bukan zaman Siti Nurbaya. Bukan zaman batu. Ya, pakai otak. Oke bro. Melapor.
Yang ada diketawain lu sama oknum-oknum. Gue aja ketawa. Anggap aja nih gue oknum polisi. Gue ketawain lu yang lapor ke gue. Kita rekam preman-preman freelance maupun preman berseragam. Itu hak kita bro, itu hak kita. Kita rekam semua preman-preman freelance, ya, preman yang kerjanya paruh waktu, tahu kan? Kadang-kadang jadi preman, kadang-kadang jadi orang baik. Nah, tuh. Dan juga preman yang berseragam. Kita rekam, kita viralin. Kita viralkan demi penegakan hukum. Dengan viral, maka hukum akan ditegakkan. Jika tidak viral, maka hukum akan mangkrak. Percayalah. Pesan moral, memviralkan jauh lebih bermanfaat daripada melapor ke polisi. Sekali lagi, memviralkan jauh lebih bermanfaat daripada melapor ke polisi. Itu pesan moral dan bukan pesan basa-basi. Salam viral. Salam percuma lapor polisi. Salam presisi.